Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat Tadabbur Channel yang dirahmati Allah. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Itu janji Allah dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun, sahabatku, yang sering kita lupakan adalah kematian itu datang tanpa pernah mengetuk pintu. Ia datang tak melihat usia, tak memandang jabatan, tak menunggu kita siap. Karena itu, betapa beruntungnya orang-orang yang diberi tanda-tanda sebelum ajal menjemput, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bersiap, agar kita tidak menyesal. Dalam video kali ini, mari kita renungkan bersama 7 tanda yang sering muncul sebelum ajal menjemput. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba yang siap menyambut kematian dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tanda pertama, hati terasa hampa, meski segalanya ada. Sahabatku yang dirahmati Allah, tanda pertama yang sering muncul sebelum ajal adalah hati yang terasa hampa, meskipun hidup serba cukup. Mungkin kita punya segalanya, rumah megah, kendaraan mewah, harta berlimpah, tapi kenapa hati tetap gelisah? Kenapa tidur tak nyenyak dan pikiran terus dihantui ketakutan? Bisa jadi itu adalah panggilan lembut dari Allah, tanda bahwa dunia tak lagi penting, dan Allah ingin kita kembali kepadanya, sebelum semuanya terlambat. Tanda kedua, sering teringat kematian tanpa sebab. Tanda kedua adalah, sering terlintas tentang kematian. Tiba-tiba saja, kita teringat liang lahat, teringat orang-orang yang sudah wafat, bahkan kadang kita bermimpi sedang dikafani. Ini bukan hal sepele. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Mungkin Allah sedang mengetuk hati kita, agar kita tidak terlena, agar kita segera bersujud dan memperbanyak amal. Tanda ketiga, fisik mulai melemah tanpa sebab medis yang jelas. Tanda ketiga, sahabatku, tubuh terasa lemah, letih berkepanjangan tanpa sebab yang jelas. Padahal secara medis, kita sehat. Tapi semangat hidup seolah padam, kaki berat melangkah ke masjid, hati enggan membuka Al-Quran. Sahabat, bisa jadi itu adalah isyarat dari Allah bahwa waktu kita di dunia mulai mendekati batas, bahwa Allah ingin kita kembali sebelum terlambat. Tanda keempat, kehilangan orang-orang terdekat secara berturut-turut. Sahabat Tadabbur, tanda keempat adalah kita kehilangan orang-orang terdekat secara tiba-tiba dan berurutan. Teman meninggal, saudara berpulang, tetangga dipanggil Allah. Kadang dalam waktu yang berdekatan. Ini bukan kebetulan. Terkadang Allah mengingatkan kita dengan cara menyentuh perasaan, agar kita sadar bahwa giliran kita bisa jadi tinggal menghitung hari. Bayangkan jika besok nama kita yang disebut-sebut di pengeras suara masjid. Tanda kelima, malas beribadah, padahal dulu semangat. Sahabatku, tanda kelima yang sering muncul adalah hilangnya semangat beribadah. Dulu rajin sholat malam, dulu semangat sedekah, tapi kini semua mulai ditinggalkan. Hati mulai dingin, zikir terasa berat, dan Al-Quran jarang dibuka. Itu tanda-tanda futur, atau bahkan hati yang mulai digerogoti penyakit. Sahabatku, hati yang lemah bisa menjadi sinyal bahwa roh kita sudah tak jauh lagi dari panggilan Allah. Maka segeralah bangkit, minta ampun, peluk kembali keimananmu. Tanda keenam, mimpi aneh dan menggetarkan jiwa. Tanda keenam adalah mimpi-mimpi yang aneh, kadang melihat kuburan, kafan, kematian. Sebagian ulama menyebutkan, bisa jadi itu adalah ru'ya syadiqah, mimpi yang benar,
sebagai peringatan dari Allah. Jika itu kita alami berulang, jangan abaikan. Segeralah bertobat, karena Allah sedang memberikan kita kesempatan untuk bersiap. Tanda ketujuh, hati mudah menangis dan tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, tanda ketujuh ini sangat indah. Hati menjadi lembut, mudah menangis saat mendengar ayat Allah. Dulu hati kita keras, tapi sekarang setiap ayat tentang kematian membuat kita gemetar. Setiap zikir membuat kita menangis. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Karena hanya orang yang akan segera dipanggil dan dicintainya, yang hatinya dilunakkan sedemikian rupa, agar pulangnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan saya bercerita, sahabatku, tentang seorang pemuda yang hidup dalam kelalaian. Dunia gemerlap jadi tujuan, ibadah jauh, dosa jadi sahabat. Namun, suatu malam, ia bermimpi sedang dimandikan, dikafani, dan dimasukkan ke liang lahat. Ia terbangun dengan tubuh gemetar dan hati penuh takut. Hari itu, ia sholat taubat, menangis sejadi-jadinya, dan bersedekah. Ia bahkan menulis surat permintaan maaf kepada orang tuanya. 2 hari kemudian, ia meninggal dalam keadaan sujud di masjid. Masya Allah, inilah bentuk kasih sayang Allah, memberi peringatan sebelum waktu benar-benar habis. Sahabat Tadabbur Channel yang dirahmati Allah, jika satu saja dari 7 tanda tadi ada pada diri kita, maka jangan tunggu esok hari untuk berubah, karena belum tentu esok masih milik kita. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan, agar ketika ajal datang, kita tersenyum menyambutnya, bukan menangis menyesalinya. Mari perbanyak amal syalih, perbaiki sholat kita, perbanyak istighfar, jangan tunda sedekah, peluk kembali Al-Quran, jadikan akhirat tujuan dan dunia sebagai ladang amal. Semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah, diterangi cahaya iman, disambut oleh malaikat rahmat, dan dibangkitkan dalam barisan orang-orang syaleh. Amin ya rabbal alamin. Jika sahabat merasa video ini menyentuh hati, silakan bantu bagikan ke orang-orang yang sahabat cintai. Semoga menjadi amal jariah dan pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.